Jumpa lagi dengan saya Ati Juan di channel kita kesayangan kita. Kali ini saya ingin membahas tentang soal kompetensi teknis prakarya untuk SMA. Kita mulai dari nomor 1, menganalisis peluang usaha pada produk kerajinan dimaksudkan untuk menemukan peluang dari potensi usaha. Analisis ini menggunakan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Dalam analisis ini yang termasuk dalam weakness adalah A. Selalu berinovasi dalam usaha, B. Berdaya pikir kreatif dan percaya diri, C. Mempunyai utang yang melebihi pemasukan, D. Mampu beradaptasi agar usaha dapat tumbuh dan bertahan dalam persaingan. Nah, yang menjadi weakness adalah, jadi dalam analisis SWOT itu ada 4 bagian: strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau yang disebut dengan peluang, dan threat adalah ancaman. Berarti yang termasuk di dalam weakness atau kelemahan dalam satu usaha adalah poinnya C, yaitu mempunyai utang yang melebihi pemasukan. Karena kita tahu bersama bahwa ketika utang itu melebihi dari pemasukan, maka otomatis perusahaan atau usaha kita akan mengalami kemunduran atau kerugian. Karena begitu beban besar utang yang harus kita pikul, sehingga itu akan masuk ke dalam ancaman dan juga weakness atau kelemahan kita. Jadi kelemahannya adalah tidak memiliki utang. Harusnya tidak boleh memiliki utang. Nah, kalau sudah memiliki utang, maka kita akan masuk pada area threat atau yang disebut dengan ancaman. Nah, kita akan bahas lagi di tahap yang kedua tentang ancaman itu di part yang ketiga nanti. Baik, jadi kita tahu bersama bahwa ketika dalam satu usaha kita harus tahu betul 4 posisi ini, dan kita tidak boleh masuk ke dalam ancaman ataupun kelemahan nanti. Next, nomor 2. 1. Mencari strategi alternatif dalam bidang penjualan. 2. Pengembangan staf. 3. Pengendalian usaha. 4. Pengendalian biaya. 5. Pemanfaatan kredit mikro kecil. 6. Penawaran piutang. Yang merupakan manfaat dari analisis peluang usaha adalah A. Poin 1, 2, 3, dan 4. B. Poin 2, 3, 4, dan 5. C. Poin 3, 4, 5, dan 6. D. 1, 3, 4, dan 6. Nah, yang merupakan manfaat dari analisis peluang usaha adalah poinnya ada di option A. Poin 1, 2, 3, dan 4. Next, nomor 3. Penetapan kelayakan usaha adalah kemampuan untuk menemukan peluang usaha produk kerajinan yang akan dijual. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menetapkan kelayakan usaha adalah A. Usaha kelayakan teknis, analisis peluang pasar, segmentasi pasar, studi kelayakan pasar, uji coba menjual, dan sumber informasi pasar. B. Analisis kebutuhan pribadi, analisis kebijakan pasar, dan analisis peluang pasar. C. Uji coba menjual, kaderisasi kepemimpinan, dan sumber informasi pasar. D. Studi kelayakan pasar dan analisis informasi kebutuhan. Nah, langkah-langkah yang termasuk dalam yang dilakukan untuk menetapkan kelayakan usaha ada pada poin A, mulai dari analisis kelayakan teknis sampai pada sumber informasi pasar. Jadi itu tahap demi tahap akan dimulai dari analisis kelayakan teknis, analisis peluang pasar, kemudian segmentasi pasar, studi kelayakan pasar, dan uji coba menjual serta sumber informasi pasar. Itu akan dikaji secara mendalam dalam step-step itu untuk melakukan satu produk kerajinan yang akan kita buat nanti. Baik saudara, nanti kita lanjut ke nomor 4. Jadi untuk analisis ini
Lengkapnya ada di kerajinan limbah bidang bangun datar. Baik, kita masuk ke poin nomor 4. Poin pertama, informasi tentang pasar. Kedua, permintaan pasar. Ketiga, riset pasar. Yang keempat, tentang evaluasi pasar. Dan yang kelima, tentang pajak. Hal yang diperlukan dalam menganalisis peluang pasar adalah A. Poin 1, 3, dan 5. B. Poin 2, 3, dan 4. C. Poin 1, 2, dan 5. D. Poin 1, 2, dan 3. Jawabannya ada di D. Poin 1, 2, dan 3. Baik, nomor 5. Perkiraan konsumen potensial dan produk kerajinan yang sudah ditetapkan untuk mengetahui pembeli dengan cara memilih agen dalam menguji pasar. Hal ini merupakan salah satu cara untuk menentukan A. Segmentasi pasar, B. Sumber informasi pasar, C. Uji coba menjual, dan D. Studi kelayakan pasar. Nah, yang menjadi jawabannya adalah sumber informasi pasar. Terima kasih teman sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Salam sukses, saya doakan semoga lulus di PP3K tahap 2 nanti. Terima kasih sudah menonton.